Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Dwi Nastiti Sustiani, NBI 115-19172. Dan saya Dida Kiranisa Putri dengan nomor NBI 11519001888. Kami di sini akan menyampaikan mengenai betapa pentingnya public speaking di era milenial. Dan juga video ini dibuat untuk memenuhi tugas public speaking dari Bapak Dr. Andes Widiatmo Eka Putra MA. Yang dimana beliau adalah dosen mata kuliah Public Speaking kelas C dari Universitas 17 Agustus 1945 Surabaya. Hai Dinda, gimana nih kabarnya hari ini? Hai Nastiti, ya baik, alhamdulillah baik. Kalau Nastiti gimana kabarnya? Alhamdulillah baik juga. Oke, di sini kita mau ngomongin apa nih? Kita kan ketemu gini ya. Iya. Mau ngomongin apa dong? Kali ini kita mau ngomongin tentang public speaking Di era Milenial. milenial. Oke, tonton ya teman-teman. Oke, jadi menurut Dinda nih ya, Iya. public speaking di era milenial itu penting nggak sih? Kalau menurut aku sendiri penting karena di era milenial seperti sekarang ini tidak dapat dipungkiri bahwa perkembangan teknologi kan juga sudah berkembang maju dan pesat, apalagi juga di Indonesia sudah mulai berkembang juga. Nah, kita sebagai kaum milenial itu harus bisa cepat dan tanggap atau harus bisa beradaptasi dengan perkembangan teknologi yang semakin maju dan cepat ini. Nah, dengan memanfaatkan dan mengikuti perkembangan teknologi yang ada, kaum seperti kita, kaum milenial diharuskan untuk bisa menguasai kemampuan berbicara di depan umum atau yang disebut public speaking itu. Nah, selama pandemi seperti ini kan banyak toh konten kreator atau youtuber atau selebgram yang banyak keluar, maksudnya banyak yang juga menjadikan mereka itu konten kreator juga. Nah, mereka semua itu udah mempunyai public speaking yang mumpuni juga gitu loh, Ti. Nah, seperti itu. Iya, benar banget ya. Soalnya kan sekarang ini apalagi sedang pandemi kan. Iya, Pasti benar, mereka berbondong-bondong untuk membuat suatu konten gitu kan supaya banyak dilihat orang, juga menghibur orang juga. Iya, kan. Apalagi kan juga menurut aku ya. Apa ini milenial itu juga sangat identik dengan yang namanya perubahan yang serba cepat gitu kan ya. Betul. Perubahan itu pun terjadi di dunia kerja kan, nggak cuma di dunia media sosial gitu kan ya. Benar. Perkembangan teknologi yang menyebabkan banyak pekerjaan yang selama ini itu juga diprediksi nggak akan ada, begitu pula sebaliknya. Namun meskipun begitu Dinda, Iya. ternyata ada dua hal loh, dua keterampilan gitu loh yang nggak akan tergantikan dan juga bakalan tetap bertahan di era milenial. Apa itu, Ti? Yang pertama itu ya ada kemampuan negosiasi dan yang kedua berbagi, itu sih. Nah, berarti dari kemampuan kedua itu kan kita perlu komunikasi nggak sih sama Iya orang? dong, jelas. Namanya juga berbagi dan negosiasi. Pasti iya. harus berkomunikasi. Nah, seperti yang kita ketahui bahwa public speaking itu adalah kemampuan dalam berkomunikasi. Nah, public speaking kita itu diharuskan untuk bisa mempunyai komunikasi yang baik dan benar kepada banyak orang. Nah, itu apalagi di dalam perkembangan teknologi, public speaking kita itu harus mumpuni. Nah, menurut Nastiti nih, Ya. apakah ada tips dan trik sih untuk menjadi seorang public speaker yang baik itu yang seperti apa? Kalau ngomongin tips dan trik nih ya, jelas pasti ada dong buat jadi public speaker yang Handal, iya yang baik. terus harus dimiliki seorang public speaker ya, yang tentunya itu yang pertama itu kita harus menghilangkan rasa takut berbicara di depan banyak orang ya. Oh ya pasti, jangan gugup teman-teman. Ya, kemudian membuat sistematika acara yang tepat gitu. Terus selanjutnya itu ada membangun keakraban dengan audiens, yang dimana kita tuh harus bisa mengajak audiens kayak masuk ke itu loh, kata yang kita buat, iya, maksudnya yang kayak kita sampaikan kayak gitu. Terus kemudian kan kemampuan berbicara di depan umum itu juga merupakan salah satu kunci untuk meraih kesuksesan di masa yang akan datang kan ya. Pasalnya dengan kemampuan berbicara di hadapan umum yang baik, seseorang juga dapat meyakinkan ide serta gagasannya kepada orang lain. Betul. Ditambah lagi kan dengan pesatnya teknologi seperti saat ini, yang dimana kan kita itu bisa gitu loh, lebih cepat gitu. bisa menyampaikan ide kita, gagasan kita, dan juga solusi yang terhadap sebuah masalah. Solusi kita buat ngadepin masalah secara virtual gitu, tanpa perlu bertemu secara langsung atau bertatap muka secara langsung. Jadi kayak lebih cepat ya, teknologi itu membuat cara komunikasi kita itu kayak lebih bervariasi, nggak harus bertatap muka aja. Tapi dengan virtual
kita juga bisa berkomunikasi kayak gitu. Iya, gitu. Juga kan dengan kemudahan teknologi dan juga kemampuan public speaking yang mumpuni, apa yang kita sampaikan harus dipahami dan juga apa gitu bisa dimanfaatkan gitu loh, memanfaatkan perkembangan yang ada kan, teknologi yang ada gitu untuk menyampaikan suatu gagasan ataupun informasi dengan tepat dan juga ringkas. Iya, otomatis kan kalau ada teknologi lebih cepat nggak sih? Iya, nah kayak gitu. Nah, apalagi di dunia saat ini, maksudnya saat ini kan ada musibah penyakit ya, termasuk coronavirus itu, COVID-19 itu kan sudah melumpuhkan segala jenis sektor dalam ekonomi, pendidikan maupun pengetahuan atau apapun. Nah, tapi itu tidak menyurutkan apa namanya kebutuhan kita. Kan kita juga butuh makan, kita juga butuh bertemu dengan teman-teman. Tapi kan dengan adanya teknologi kita bisa berkomunikasi secara virtual. Bahkan pendidikan di Indonesia juga sudah pakai virtual kan ya, kita pakai Zoom atau Jimmy, pokoknya seperti itu. Nah, perkembangan teknologi ini kan juga menguntungkan kita selama pandemi ini, apalagi masyarakat, apalagi pihak Indonesia sendiri peraturan mengatur tentang pembatasan kegiatan masyarakat dengan melakukan kegiatan di rumah masing-masing. Nah, kita dituntut untuk bisa lebih kreatif dalam memanfaatkan perkembangan teknologi yang ada, teman-teman, seperti itu. Iya, benar banget. Apalagi kan dengan adanya pandemi COVID-19 ini, kita juga memang harus kan diwajibkan gitu buat lebih kreatif lagi. Betul. Terus kan juga saat ini dunia pendidikan juga terkena dampaknya kan ya, yang dimana harus belajar secara online dan juga pastinya ada kegiatan pembelajaran yang mengharuskan mereka untuk berdiskusi dengan teman sekelasnya atau lingkungannya gitu kan. Kemudian tapi itu apa ya, sebenarnya itu kegiatan berdiskusi itu tidak bisa apa ya, bermanfaat gitu loh untuk mengembangkan kemampuan public speaking kita sendiri gitu. Iya, betul karena kita kan juga komunikasi itu tadi. Makanya itu kita dari kegiatan berdiskusi itu nantinya itu bisa meningkatkan kemampuan public speaking. Kemudian ada beberapa di antaranya itu nanti kita bisa memilih gitu loh diksi kata, cara berbicara yang baik, kemudian ada intonasi gitu juga, itu kan kita bisa memilih dengan baik gitu loh. Dan ada yang lain juga. Kemudian kalau menurut Dinda ya, gimana agar gagasan atau ide kita dapat diterima oleh orang lain dengan baik? Nah, kalau menurut aku sendiri, bagaimana gagasan atau ide kita bisa diterima dengan baik ya, yang seperti Titi bilang tadi kan udah ada, kita tuh harus mempunyai cara penyampaian yang baik kepada audiens, kepada pendengar, dan juga intonasi kata nasihat itu harus ditekankan. Nah, terus pemilihan diksi kata yang menarik itu harus yang seperti apa. Nah, karena itu yang pertama kita itu harus memahami secara mendalam materi yang akan disampaikan. Seorang pembicara itu harus menerapkan metode design thinking atau harus lebih kreatif. Nah, dalam melakukan sebelum kita melakukan sebuah penyampaian informasi, kita kan sebelumnya pasti riset dulu dong. Riset informasi yang akan kita sampaikan. Oh, ini benar atau yang ini salah. Nah, kita harus bisa membedakan itu. Nah, otomatis kita kan sudah mendalami topik tersebut. Nah, diharuskan seorang public speaker itu harus mendalami topik yang akan disampaikan. Dan yang kedua, Titi, temukan pola yang menarik. Pola yang menarik yang dimaksud ini adalah kata-kata. Pemilihan diksi kata yang Titi sampaikan tadi itu harus bisa menarik audiens. Nah, karena saat berbicara di depan umum, 10 detik pertama pembicara dapat berkomunikasi dengan baik dan menarik, dan seseorang berbicara harus memiliki kreativitas yang luas untuk menciptakan kesan yang menarik. Dengan demikian target yang dituju akan tertarik untuk mendengarkan pesan atau informasi yang hendak kita sampaikan. Seperti itu, Rasiti. Iya, ternyata menarik ya kita mempelajari public speaking gitu banget. Dan juga kan banyak cara agar gagasan atau ide dapat diterima oleh orang lain dengan baik. Betul. Kemudian yang saya tahu juga kan berbicara di depan umum bukanlah talenta yang diperoleh seseorang sejak lahir. Maka dari itu kita masing-masing individu harus mempelajari dan mengasah kemampuan kita masing-masing. Diperlukan banyak latihan dan juga pengalaman untuk berbicara di depan umum ya dengan baik gitu kan ya. Selain itu kita juga bisa menyampaikan atau mendengarkan lebih tepatnya informasi ataupun menonton gitu. Cara pembicara lain menyampaikan itu public speakingnya itu gimana, informasinya itu gimana gitu. Kemudian
melalui referensi tersebut, kosakata kita kan juga pastinya bakal bertambah gitu kan ya. Dan cara komunikasi kita pun akan semakin lancar. Nah, berarti kan yang Siti bilang tadi kan talenta berbicara itu bukan dari lahir, tapi kita itu bisa mengasah, kita itu bisa belajar kalau memang kita ada kemauan gitu teman-teman. Dan kita itu bisa belajar dari orang lain. Kita kan juga teknologi kan sudah ada. Coba lihat di YouTube, coba lihat konten kreator lain, coba lihat selebgram lain. Gimana sih cara komunikasinya dia? Gimana sih cara public speakingnya dia? Nah, kita bisa belajar mana yang baik dan mana yang benar dalam public speaking itu yang seperti apa. Iya, benar banget. Apalagi kan perkembangan teknologi ini udah makin pesat kan. Kita bisa mudah gitu loh cari informasi, mau mempelajari apapun gitu kan. Apalagi tentang public speaking itu mudah banget sih. Kalian apalagi yang nonton video ini kan, kalian bisa mempelajari tentang public speaking. Betul. Video ini kan juga dibuat guna memberikan wawasan public speaking kepada kalian semua atau generasi muda, yang dimana juga untuk menumbuhkan kepercayaan diri dan juga mampu menyampaikan ide serta gagasannya dengan baik di tengah masyarakat. Kemudian diharapkan soft skill ini dapat mendorong generasi muda atau kalian semuanya yang menonton video ini dalam membangun bangsa Indonesia. Iya, termasuk kita juga ya, Tia. Kita harus juga belajar tentang bagaimana sih komunikasi yang baik terhadap masyarakat itu yang seperti apa. Nah, karena ya benar banget sih, karena sering perkembangan teknologi kan kita tuh harus mempelajari nggak sih? Maksudnya mempelajari semua cara menyampaikan cara ide, gagasan di depan umum yang baik secara langsung maupun tidak langsung secara dengan virtual itu. Nah, sehingga ide dan gagasan kita yang kita miliki dapat dipelajari dan diterima dengan baik oleh masyarakat. Nah, selain itu kami berharap agar kalian atau teman-teman yang menonton video ini dapat memiliki kemampuan baik ketika menjadi seorang public speaker. Tidak hanya sekedar seorang MC biasa, tapi diharapkan mampu menghidupkan acara yang dibawanya, yang kita bawa, agar kita tuh dicap atau diingat sebagai MC yang luar biasa, seorang pembicara yang bernilai mahal. Dan pasti setiap hari itu kita tuh harus diingat gak sih, kayak masyarakat, oh Mbak itu, oh Kak itu seorang public speaking yang bagus gini, nah menarik. Nah, kita tuh harus jadi salah satu seperti mereka. Amin. Iya. Nah, sekian perbincangan kita hari ini. Nah, semoga diskusi yang kami dapat bermanfaat dan juga memberikan dampak yang luar biasa juga ya buat kami dan juga teman-teman yang menonton video ini. Nah, apabila ada tutur kata yang kurang berkenan di hati teman-teman semua, kami mohon maaf sebesar-besarnya. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.